setelah kejadian itu Mbak, saya dan suami nggak lagi berjualan sayuran di rumah Mbak. Lalu bagaimana Mbak dan suami menyambung hidup? Syukurnya suami masih tetap bisa menyuplai sayuran dari petani ke pasar induk Mbak. Dan dia juga menyuplai dari restoran dan hotel. Syukur deh Mbak, aku ikut senang dengarnya. Terima kasih Mbak. Meski saya nggak berjualan lagi di rumah, alhamdulillah usaha suami makin maju. Sampai kami juga bisa beli mobil pick up Mbak. Oh iya Mbak, aduh hebat banget. Iya Mbak, tapi semakin berkembangnya usaha kami, itu semakin membuat kakak ipar saya iri Mbak. Dan perbuatannya juga semakin keji Mbak terhadap saya dan keluarga Mbak. Ayah udah pulang. Kok ayah kan? Iya, kamu dari tadi udah nungguin ayah kan? Tuh, samperin. Ayah! Aduh. Kangen banget kayaknya ya sama ayahnya. Mas. Saya bawa buah-buahan dari buat kalian. Tadi dikasih dari petani buah yang lagi panen. Alhamdulillah. Kita kasih sebagian ke Mas Sigit dan Mbak Novi ya Bu. Daripada busuk, nggak kemakan karena kebanyakan. Enggak ah Mas, aku males. Aku paham. Tapi sebagai adik kita harus berbesar hati pada mereka. Lagi pula kan ibu sendiri yang bilang ke ayah kalau lebih baik jadi orang yang memaafkan daripada jadi orang pendendam. Ya kan? Ibu ini kan orang paling baik yang pernah ayah kenal. Ya, kita kasih aja ke mereka ya. Masa nggak mau memaafkan kakak kita sendiri? Ya udah deh Mas. Najwa sayang kalau gitu kamu masuk dulu ke dalam ya. Ayah sama ibu nggak lama kok pergi ke tempat Tante Novinya ya. Iya Bu. Oke. Hati-hati ya di rumah ya. Assalamualaikum. Mbak. Mau ngapain kalian kesini? Ini Mbak, kita mau kasih buah-buahan dari para petani. Mereka lagi panen buah. Jadi aku dikasih bonus banyak sama mereka. Gak perlu. Astagfirullah. Bilang aja kalian tuh mau sombong. Oke, bawa-bawa nama petani segala. Ya Allah Mbak. Kita ini datang dengan niat baik. Nggak ada maksud untuk sombong. Mas Wahyu emang peduli sama Mbak Novi dan juga Mas Sigit. Alah, aku nggak percaya. Ada apa ini sayang? Ini Mas, mereka mau nyinggung kita. Bawa buah-buah segala. Mereka pikir kita nggak mampu buat beli buah. Zara, Wahyu, maksud kalian apa ya? Kalian kalau datang ke sini buat jelek-jelekin kita atau menghina kita, mending nggak usah kesini. Nggak gitu Mas. Kita cuma mau berbagi aja kok. Mas Sigit. Mas cukup ya. Kita ini datang dengan niat baik. Kenapa kalian bersikap kayak gini? Kalau emang kalian nggak mau, nggak perlu sampai segininya Mas. Ya udah, terus ngapain masih di sini? Ya udah sana pulang. Ayo kita masuk aja. Kita pulang. Kita sabar aja ya Bu. Mungkin Bu Novi lagi banyak masalah. Jadi dia marah-marah begitu. Mau sampai kapan kita sabar terus, Mas? Mbak Novi itu ya, kalau dibiarin, Mbak Novi itu semakin semena-mena sama kita. Iya Bu. Coba, Mbak pasti kecewa banget rasanya pada saat itu ya Mbak. Iya Mbak, tapi yang bikin saya lebih kecewa lagi Mbak. Kakak ipar saya tuh makin semangat Mbak untuk menghancurkan saya sama keluarga. Astaga, gak selesai juga kakak ipar kamu ngerjain keluarga kamu. Bikin apa lagi sih dia? Kurang ajar. Bisa-bisanya aku dihina sama mereka kayak gitu. Ya aku emang gak punya uang, tapi kan aku juga masih bisa beli buah sendiri. Kenapa ya hidup mereka itu selalu enak? Padahal kan aku udah guna-guna.
loh Mbah. Saya mau nanya itu kenapa guna-gunanya itu nggak ampuh? Hah? Saya kan udah kirim uang yang banyak. Kalau mau ampuh bisa saja, tapi bakal fatal akibatnya bagi si korban. Nyawanya bisa melayang. Saya nggak peduli dia mati ya. Kasih guna-guna yang ampuh. Baik, yang penting Mbak Novi membayar saya lebih banyak dari yang kemarin. Iya. Kamu telepon sama siapa, Nov? Telepon pinjol. Telepon pinjol? Kamu ngajuin pinjaman lagi? Novi, kamu mikir dong. Utang kita ini udah banyak. Semuanya nggak ada yang kebayar loh. Makanya kamu kasih aku uang yang banyak biar aku nggak pinjol. Kalah kamu sama adik kamu. Adik kamu aja bisa lebih kaya dari kamu. Oh, kasih uang yang banyak. Novi dengar ya. Semua uang aku udah aku kasih ke kamu. Kamu masih aja ngerasa kurang. Nah, satu lagi ya. Jangan pernah bandingin aku sama Wahyu. Karena aku bisa lebih sukses dari dia. Hampir aja tadi ketahuan sama Mas Sigit kalau aku telepon dukun. Kayaknya aku terpaksa jual kalung yang waktu itu aku ambil paksa dari Zahra deh. Gak apa-apa, asalkan Zahra dan keluarganya hancur sehancur-hancurnya. Mas Wahyu. Mas Wahyu, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Wahyu. Malam itu, Mbak, suami saya mengalami penyakit yang aneh. Dia muntah darah, Mbak, tiba-tiba. Terus mengeluarkan bau yang sangat amis. Mulutnya nggak bisa ditutup, Mbak. Dan lidahnya terus menjulur. Astaga Mbak. Saya benar-benar panik, Mbak. Saya sangat takut kehilangan suami saya. Mbak sabar. Lalu Mbak, setelah itu apa yang terjadi Mbak? Saya curiga sama kakak ipar saya, Mbak. Makanya saya konfrontasi dia. Tapi dia nggak ngaku, Mbak. Malah saya yang dituduh melakukan pesugihan yang menumbalkan suami saya, Mas Wahyu.